Hukumnya begitu. Ya, padahal sebenarnya kan ya nebis ini idem. Kalau sudah diselesaikan satu kasus lewat satu proses hukum dan peradilan, nggak bisa dihukum dua kali kan begitu. Nah ini hal seperti inilah ya yang mengisyaratkan bahwa bukan karena pemerintah enggan menyelesaikan, malas menyelesaikan, atau tidak mau menyelesaikan, tapi ada hal-hal teknis. Nah ini yang terus digembar-gemborkan bahwa pelanggaran HAM di sana tidak pernah diselesaikan. Nah ini perlu dialog ya. Apakah terus kita genjot lewat judicial atau lewat non-judicial? Ya. Kita kan punya lembaga adat yang menyelesaikan masalah-masalah ini dengan cara-cara kekeluargaan. Bahkan di Papua Barat ada istilah bakar batu ya. Antar suku pun kalau ada perang sampai ada yang terbunuh, ya, ada acara adat bakar batu, ya selesai. Pesta-pesta, sembelih binatang, makan-makan, menari-nari, selesai. Ini saya katakan ini salah satu budaya yang tentunya bisa kita gunakan untuk jalur penyelesaian non-judicial. Ya, ini masalah pelanggaran HAM. Saya dudukkan permasalahannya. Ya. Lalu untuk keadilan pembangunan di Papua, saya juga mendapatkan banyak berita-berita dari dalam, dari luar negeri, ya, dari dalam negeri ke luar negeri, dari luar negeri masuk ke dalam negeri, ya, yang terus dilansir oleh pihak-pihak yang memang ingin mendiskreditkan pemerintah, mendelegitimasi pemerintah, seakan-akan pemerintah nggak adil ya, terhadap Provinsi Papua dan Papua Barat dalam konteks pembangunan nasional. Ya. Sehingga diharapkan ada kekecewaan, ya, ada ketidaksenangan dari masyarakat Papua Barat. Tapi di sini saya sampaikan ya, bahwa sejak Presiden Jokowi itu diangkat menjadi presiden, maka orientasi, salah satu orientasi adalah bagaimana membangun daerah pinggiran, termasuk membangun Papua Barat. Ya. Bukan hanya ngomong, bukan hanya rencana, tapi sudah dibuktikan 4 tahun lebih ini, ya, kunjungan beliau yang sangat sering ke sana, ngecek sendiri rencana pembangunan infrastruktur, rencana pembangunan fasilitas-fasilitas kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, membangun pos lintas batas yang megah. Ya, di sini saya sampaikan ya, beberapa catatan ya. Kita bicara indeks pembangunan manusia. Ya. Papua Barat dari 58,05% atau bukan persen tapi 58,05 pada tahun 2016 sudah menjadi 60,06 pada tahun 2018. Ya. Ada kenaikan, ya, kenaikan ya, indeks pembangunan manusia. Berarti masalah kesehatan, masalah pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Papua Barat, tadi Papua, kenaikannya dari 62,21 di tahun 2016 menjadi 63,74 pada tahun 2018. Ada kenaikan di sana. Ya. Lalu untuk pembangunan ya di bidang pendidikan misalnya, ya. SD di awal berlakunya Otsus, berarti sebelum pemekaran provinsi itu 2.407 unit. Ini pada tahun 2018 menjadi 2.321 unit di Papua dan 1.038 di Papua Barat. Berarti total mengalami kenaikan 40%. Ya, ini untuk gedung-gedung SD, sekolah SD. SMP dan SMA di awal berlakunya Otsus, belum pemekaran ya, 513 unit. Tahun 2018 itu menjadi 981 di Papua dan 469 di Papua Barat, atau mengalami kenaikan pembangunan SMP SMA 182%. Ya. Ya. Perguruan tinggi sama, pada awal Otsus berarti sebelum pemekaran terdapat satu
perguruan tinggi negeri dan 11 perguruan tinggi swasta. Tahun 2018 menjadi 4 perguruan tinggi negeri dan 21 perguruan tinggi swasta. Ya. Jadi ini mengalami kenaikan hampir 200%. Ini kita bicara pendidikan. Dari kesehatan misalnya, rumah sakit di awal berlakunya Otsus, ya sebelum pemekaran jumlahnya cuma 12 rumah sakit. Di tahun 2016 menjadi 36 rumah sakit di Papua, ya, dan 16 rumah sakit di Papua Barat. Berarti jumlahnya kan sekitar 52. Jadi 12 rumah sakit menjadi 52 rumah sakit. Ya. Mengalami kenaikan 300%. Ya. Puskesmas di awal berlakunya Otsus, ya, jumlahnya 216. Ya. Tahun 2018 menjadi 868 di Provinsi Papua dan 177 di Papua Barat. Kenaikannya hampir 400% puskesmas. Ya. Jadi ada ya satu bukti nyata bahwa ya, pemerintah betul-betul mencoba untuk melakukan akselerasi pembangunan di semua bidang. Ya. Nah, belum lagi untuk pembangunan yang lain, ya, jalan-jalan antar kota, pelabuhan laut, pelabuhan udara, harga-harga disamakan. Ya, saudara sekalian, ini semua saya kira sudah bisa membantah bahwa pemerintah cukup berlaku adil, bahkan sangat adil. Karena khusus Papua Barat, dana yang digelontorkan ini kan sudah cukup besar ya. Misalnya saja tercatat ya bahwa untuk tahun lalu aja ya, digelontorkan kurang lebih dana itu sekitar 92 triliun ya, sedangkan dana daerah yang tersedot ke pusat kurang lebih hanya 26 triliun. Sehingga ada subsidi dari pemerintah untuk pembangunan di Papua. Ya. Jadi siapa bilang nggak adil? Jangan sampai kita terkecoh ya dengan hoax, dengan hasutan-hasutan ya yang tidak benar. Ya. Kemudian saya coba menyampaikan berbicara anarkis di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini kan tidak hanya terjadi sekarang, ya. Yang dulu-dulu tidak pernah terjadi. Ya. Unjuk rasa di Biak Numfor tahun 1998, penyerangan Polsek di Abipura tahun 2000, unjuk rasa di Wasior 2001, ya, kerusuhan pasca meninggalnya Teis 2001, pembobolan gudang senjata Kodim Wamena 2003, unjuk rasa Unsen Abipura 2006, Kongres Rakyat Papua 3 2011, Paniai 2014. Berhenti dulu, berapa tahun sekarang terjadi lagi. Nah, artinya apa? Artinya kita harus bersama-sama belajar dari ini, ya. Karena ada istilah kan, masa lalu sebagai tempat kita belajar, masa kini tempat kita berjuang, masa depan tempat kami atau tempat kita menggantungkan harapan. Jadi kita harus belajar dari masa lalu tempat kita belajar. Ternyata kerusuhan, ya, kekerasan, konflik itu menimbulkan korban, tidak menguntungkan sama sekali, toh akhirnya juga damai. Nah, masa kini harusnya tidak mengulang masa lalu. Ya, sebaiknya ya kita tidak usah berkonflik, tidak usah rusuh, tapi dengan cara-cara dialog dengan pengalaman yang lalu. Nah, oleh karena itu ya, dengan peristiwa sekarang ini, ya, Presiden sudah mewanti-wanti, ayo sabar, dialog. Ya. Dialog bukan dengan demo, bukan dengan bakar-bakaran, dialog dengan hati. Ini semua kan kita lemparkan ke publik, ke masyarakat agar apa? Agar kita semua ya tidak mengulangi masa lalu sebagai pelajaran kita. Itu yang rugi juga rakyat, yang rugi pemerintah, rugi kita semua. Harapan. Jadi kita harus belajar dari masa lalu tempat kita belajar. Ternyata kerusuhan, ya, kekerasan, konflik itu menimbulkan korban, tidak menguntungkan sama sekali, toh akhirnya juga damai. Nah, masa kini harusnya tidak mengulang masa lalu. Ya, sebaiknya
ya kita tidak usah berkonflik, tidak usah rusuh, tapi dengan cara-cara dialog dengan pengalaman yang lalu. Nah, oleh karena itu ya, dengan peristiwa sekarang ini, ya Presiden sudah mewanti-wanti, ayo sabar, dialog. Ya. Dialog bukan dengan demo, bukan dengan bakar-bakaran, dialog dengan hati. Ini semua kan kita lemparkan ke publik, ke masyarakat agar apa? Agar kita semua ya tidak mengulangi masa lalu sebagai pelajaran kita. Itu yang rugi juga rakyat, yang rugi pemerintah, rugi kita semua.